Halo semuanya, perkenalkan saya Tari Salvanuria dengan NPM 230626545. Di video ini saya akan membahas materi sebagai bagian dari tugas praktikum metalografi dan perlakuan permukaan panas. Nah, fokus utama dalam video ini adalah pada pengujian kekerasan logam serta analisis kurva Gemini, dua aspek penting dalam memahami karakteristik hasil perlakuan panas pada materi logam. Nah, jadi silakan disimak videonya sampai selesai karena penjelasan ini akan sangat membantu dalam memahami konsep dasar kekerasan dan struktur mikrologam setelah proses heat treatment. Langsung saja kita mulai dari membaca soal yang pertama. Berikut ini adalah dua pertanyaan yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, itu ada jelaskan perbedaan mekanisme antara uji identasi, gores, dan pantul, serta metode pengujiannya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membaca dan menganalisis kurva Gemini? Jelaskan hubungan antara nilai kekerasan yang diukur dengan jarak dari ujung pendinginan dan hubungannya dengan diagram TTT. Selanjutnya, saya akan mulai menjawab pertanyaan pertama. Oke, sebelum masuk ke jawaban soal pertama, mari kita mulai dari pertanyaan yang dasar dulu nih. Sebenarnya uji kekerasan itu apa sih? Nah, uji kekerasan atau hardware test adalah suatu metode pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat suatu material menahan deformasi, khususnya pada permukaan. Deformasi yang dimaksud di sini adalah deformasi plastis, yaitu perubahan bentuk permanen saat material diberi gaya. Jadi intinya kita ingin tahu seberapa sulit permukaan sebuah logam atau bahan untuk ditembus, ditekan, digores, atau berubah bentuk. Nah, dari prinsip dasar itu, muncullah beberapa jenis uji kekerasan yang dikembangkan, yaitu uji goresan, uji pantulan, dan uji indentasi. Masing-masing punya metode dan tujuan yang berbeda nih. Jadi, untuk uji goresan itu memanfaatkan nilai kekerasan mineral, untuk uji pantulan memanfaatkan hilangnya energi potensial, dan uji indentasi memanfaatkan gaya tekan dan bentuk indentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis uji kekerasan yang pertama, yaitu uji goresan. Apa tuh uji goresan itu? Uji goresan adalah metode untuk mengukur kekerasan material dengan cara menggoreskan permukaan dari dua jenis bahan. Satu sebagai spesimen uji dan satu lagi sebagai pembanding yang nilai kekerasannya sudah diketahui nih. Caranya gimana sih? Nah, kita gunain alat tajam, biasanya logam atau mineral keras, lalu digoreskan ke permukaan material uji dengan gaya tertentu. Bisa konstan atau meningkat, kemudian kita lihat nih, apakah muncul bekas goresan permanen atau enggak nih. Nah, metode dalam uji goresan ini ada 3, yaitu yang pertama ada skala kekerasan Morse. Nah, skala kekerasan Morse ini menggunakan mineral standar dengan kekerasan skala 1-10. Misalnya kuarsa dengan kekerasan 7 bisa menggores ortoklas dengan kekerasan 6. Kalau kuarsa bisa menggores tapi ortoklas tidak, artinya material uji punya kekerasan di antara 6 atau 7. Kedua, itu pencil hardness. Pencil hardness ini biasanya digunakan untuk melapisi permukaan seperti cat atau coating. Kita pakai pensil grafit dengan tingkat kekerasan berbeda, dari 6B yang paling lunak sampai 9H yang paling keras. Pensil diasa rata, lalu ditekan dan digoreskan ke permukaan. Nilai kekerasan diukur dari pensil yang terakhir yang tidak meninggalkan goresan permanen. Yang ketiga, atau yang terakhir ada progressive flood scar test. Nah, itu metode ini dipakai stilus berlian yang digoreskan ke permukaan sambil beban terus ditingkatkan secara bertahap. Nah, goresan akan muncul saat permukaan mulai rusak. Titik saat goresan terlihat disebut critical load dan itu yang dijadikan nilai kekerasannya. Setelah mengenal uji goresan, sekarang kita bahas metode berikutnya dalam pengujian kekerasan, yaitu uji pantulan atau rebound test. Uji pantulan adalah metode pengujian kekerasan yang dilakukan dengan menjatuhkan suatu benda dari ketinggian tertentu ke permukaan material, lalu mengukur seberapa tinggi pantulan yang terjadi. Semakin tinggi pantulannya, berarti material tersebut semakin keras. Pengujian ini biasanya menggunakan alat seperti scaloscope atau lip hardness tester. Prinsip dasarnya adalah menghitung rasio antara kecepatan setelah tumbukan dibandingkan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Rasio ini kemudian dikalikan untuk menghasilkan nilai kekerasan. Metode yang biasa digunakan itu ada biasanya 2. Yang pertama itu lip hardness test, yaitu pada metode ini bola logam keras seperti tungsten dan karbid ditembakkan ke permukaan benda. Diuji menggunakan alat khusus. Kecepatan sebelum atau sesudah tumbukan diukur untuk mendapatkan nilai kekerasan lip. Yang kedua, ada scaloscope test. Di sini digunakan palu kecil yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu ke permukaan bahan uji tanpa tekanan tambahan. Semakin keras permukaan, semakin tinggi pantulan palu tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke metode pengujian kekerasan yang sangat umum digunakan di dunia industri, yaitu uji indentasi.
Uji indentasi bekerja dengan cara menekan sebuah indenter, biasanya bola baja, piramida berlian, atau kerucut logam, ke permukaan benda uji dengan beban tertentu selama waktu tertentu. Setelah beban dilepas, akan terbentuk lekukan permanen. Nah, dari ukuran atau kedalaman lekukan ini, nilai kekerasan material dihitung. Nah, semakin kecil lekukan yang terbentuk akibat beban, maka semakin keras material tersebut. Ukuran yang diukur bisa berubah kedalaman pada metode Rockwell atau diameter lekukan seperti pada Brinell. Metode populer uji indentasi itu ada 4. Yang pertama, Brinell-Harner test. Metode ini menggunakan bola baja atau karbida tungsten yang ditekan ke material dengan beban dan waktu tertentu. Hasil penekanan akan membentuk jejak bulat dan kekerasan Brinell dihitung berdasarkan diameter jejak tersebut. Yang kedua ada Rockwell-Harner test. Pada metode Rockwell, bola baja atau kerucut berlian ditekan ke permukaan material melalui 2 tahap beban. Yang pertama, beban awal dan beban utama. Nilai kekerasan dihitung berdasarkan kedalaman lekukan dan langsung ditampilkan pada dial pada satuan HR seperti HRC atau untuk baja atau HRB untuk bahan yang lebih lunak. Selanjutnya ada Vickers Hardness Test. Metode ini menggunakan indenter berbentuk piramida berlian dengan sudut 136 derajat, berbeda dengan Brinell, jejak yang dihasilkan berbentuk bujur sangkar, panjang diagonalnya diukur menggunakan mikroskop, lalu dihitung nilai kekerasannya dengan satuan VHN. Metode ini sangat cocok untuk material keras dan memberikan hasil yang sangat presisi. Selanjutnya ada Knup Hardness Test. Berbeda dengan Vickers, uji Knup dirancang untuk material tipis, getas atau lapisan halus seperti film dan coating. Indenter berbentuk asimetris dan jejaknya sangat kecil sehingga sangat sensitif terhadap permukaan. Diperlukan polishing dan mikroskop untuk mengukur hasil yang dinyatakan dalam satuan KHN. Nah, pemilihan metode uji kekerasan bergantung pada jenis materialnya, bentuk spesimen, dan tingkat akurasinya, dan ketelitian yang dibutuhkan. Vickers dan Knup sangat ideal untuk pengujian laboratorium dengan ketelitian yang tinggi. Setelah memahami berbagai metode pengujian kekerasan seperti uji indentasi dan lain-lain, saatnya kita melihat bagaimana kekerasan ini dapat berubah seiring dengan proses perlakuan panas. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur perubahan kekerasan tersebut adalah melalui kurva Jomini. Kurva Jomini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara kekerasan material dengan jarak dari ujung yang didinginkan secara cepat, dikenal dengan quench and. Uji ini disebut uji Jomini and quench dan sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana baja bisa mengeras dari permukaan ke dalam atau disebut juga dengan hardenability. Nah, cara membaca grafik Jomini ini itu adalah sumbu horizontal atau X itu menunjukkan jarak dari ujung pendinginan dalam satuan mm atau inci. Nah, ini bisa dikali dengan 1/16 nih, karena di bawah si grafiknya itu menunjukkan harus dikali 1/16 dulu untuk inch. Untuk sumbu vertikal atau Y menunjukkan nilai kekerasan material, biasanya dalam satuan Rockwell atau HRC. Nah, di ujung kiri grafik, tepat di titik pendinginan, kekerasan sangat tinggi. Ini menunjukkan pembentukan martensit akibat pendinginan cepat. Tapi semakin jauh dari ujung, proses pendinginan menjadi lebih lambat. Akibat kekerasannya itu menurun dan struktur mikronya yang terbentuk pun berubah. Dari martensit menjadi bainit, bahkan perlit. Setelah memahami prinsip dan bentuk umum dari kurva Jomini, sekarang kita masuk ke contoh grafik nyata dan bagaimana cara membacanya. Grafik ini adalah kurva Jomini untuk baja IC 4140. Nah, sumbu horizontal X itu menunjukkan jarak dari ujung yang diinginkan. Awalnya dalam satuan inci, tapi bisa dikonversi ke milimeter, di mana 1 inch itu 25,4. Artinya, di 8 satuan dia 0,5 inch dan seterusnya. Sumbu vertikal kiri menunjukkan nilai kekerasan dalam satuan HRC, sedangkan sumbu kanan menunjukkan persentase martensit dalam struktur baja. Garis solid menunjukkan kekerasan yang menurun seiring bertambahnya jarak dari ujung pendinginan. Garis-garis putus itu menunjukkan kadar martensit yang juga berkurang tuh. Nah, kurva ini juga menggambarkan perubahan zona mikrostruktur. 0-12 mm itu martensitnya penuh, sedangkan 12-25 mm itu campuran martensit serta bainit. Dan untuk lebih dari 25 mm itu bainit hingga perlit dan ferrit.
Kesimpulannya 0-25 mm dari ujung itu kekerasannya tinggi karena HRC-nya itu lebih dari 50. Nah, strukturnya itu dominan martensit. Kemudian untuk 25-40 mm itu zonanya itu transisi, campuran martensit dan bainit. Dan untuk yang lebih dari 40 mm itu mulai lunak, martensit hilang, muncul ferrit dan perlit. Baja IC 140 cocok untuk bagian komponen yang tebal dan membutuhkan kekerasan hingga cukup ke dalam. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Pertama mari kita bahas hubungan kekerasan terhadap jarak dari ujung pendinginan. Nah, ujung terquench 0-6 mm memiliki kekerasan sangat tinggi sehingga 58-60 HRC ini berarti daerah mengalami pendinginan sangat cepat hingga terbentuk 100% martensit. Sangat cocok untuk komponen yang bekerja pada permukaan nih. Yang kedua ada zona transisi yaitu 12-25 mm. Kekerasan menurun secara bertahap dari 52 Hz ke 42 Hz. Di sini martensit mulai bercampur dengan bainit menandakan pendinginan mulai melambat. Selanjutnya ada bagian dalam 38-64 mm. Kekerasannya itu stabil di kisaran 30-28 Hz. Di sini struktur berubah menjadi campuran bainit dan perlit dengan martensit hampir hilang. Nah, sementara itu jika kita lihat dari sisi struktur mikronya, di ujung itu hampir 100% martensit. Kemudian penurunan drastis terjadi ketika 10-30 mm ini mencerminkan zona kritis di mana struktur mulai berubah signifikan. Setelah lebih dari 40 mm, kandungan martensit hampir hilang sama sekali. Kesimpulannya berarti komponen kecil yang lebih kecil dari 20 mm itu sangat keras dan martensit penuh. Untuk komponen sedang 20-35 mm itu masih cukup keras campuran struktur. Terus komponen besar yang lebih besar dari 40 mm itu perlu proses tambahan seperti quenching, dua arah, atau carburizing. Jadi kurva Jomini ini menunjukkan bahwa baja LSI 140 punya kemampuan pengerasan sedang sampai tinggi, cocok untuk aplikasi mekanik berat, tapi perlu perancangan proses tambahan untuk bagian yang tebal. Setelah itu, kita memahami bagaimana hasil ini itu dikaitkan dengan diagram TTTT. Nah, uji Jomini mengukur kemampuan pengerasan baja atau hardenability. Nah, kita tahu bahwa semakin dekat ke ujung pendinginan, maka struktur yang terbentuk adalah martensit yang sangat keras. Nah, sementara itu, diagram TTT atau Time Temperature Transformation itu menjelaskan bagaimana struktur logam berubah seiring waktu gitu. Nah, dan suhu pendinginan. Semakin cepat pendinginan, semakin besar kemungkinan terbentuknya martensit. Sebaliknya, pendinginan lambat akan lewat ke zona bainit atau perlit yang lebih lunak. Jadi, kita lihat diagram TTT bersamaan dengan hasil Jomini. Nah, bagian ujung Jomini itu melewati sisi kiri diagram TTT, bisa dilihat di gambar, kemudian terbentuk martensit. Nah, bagian tengah dan dalam melewati zona bainit atau perlit pada diagram TTT sehingga terbentuk struktur lebih lunak. Inilah kenapa nilai kekerasan semakin turun seiring menjauhnya jarak dari ujung pendinginan. Kurva Jomini ini bisa dibaca bersamaan dengan TTT untuk memperkirakan struktur mikro di dalam material. Kesimpulannya, uji kekerasan logam dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti indentasi dan lain-lainnya. Masing-masing metode memiliki pendekatan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menilai ketahanan material terhadap deformasi di permukaan. Dalam konteks perlakuan panas, kurva Jomini sangat berguna untuk melihat kemampuan pengerasan baja. Nah, kekerasan tertinggi ditemukan di ujung batang uji karena pendinginan sangat cepat membentuk martensit. Semakin jauh dari ujung, pendinginan melambat, struktur berubah menjadi bainit dan perlit, serta kekerasan menurun. Diagram TTT membantu menjelaskan hal ini secara teoritis dengan menunjukkan jalur transformasi mikrostruktur terhadap waktu dan suhu.